Kita langsung saja mendengarkan berita yang pertama datangnya dari Malaysia. Seorang ulama Malaysia menyampaikan kekhawatirannya akan perkembangan kekristenan di Asia Tenggara. Dan kena ingat tuan-tuan, ya. Sekarang kita ada persaingan. Walau bagaimanapun Islam mesti kena kehadapan. Ada satu lagi hamba Allah, anak ceramah macam ni angkat lagi tangan. Ustaz, Malaysia tak akan terjadi lagi Ustaz. Malaysia ada perlembagaan yang memihak pada orang Islam dan ada sultan-sultan yang berkuasa untuk menjaga Islam. Saya katakan, syukur alhamdulillah ada perlembagaan, ada sultan-sultan. Tapi akan tahukah sejarah? 6 negara Asia Tenggara dulu adalah Islam. Coba baca sejarah. Sekarang di mana? Dia nak juga terdengar. Coba saya sebut. Oke. Filipina. Kalau ada orang Filipina. Filipina dulu ada negeri Islam besar namanya Mindanao. Ketika mana kerajaan pusatnya di bawah orang-orang Kristen. Tengok orang Mindanao sekarang jadi apa? Apa sekuatnya perlembagaan Islam di Mindanao dulu? Hebat. Tombang. Sekarang siapa yang? Thailand. Ada orang Thailand di sini. Thailand, selatan Thailand, negeri-negeri Islam dulu kuat. Ada Yala, ada Petani, ada Songkla, ada Naratiwat. Atau mungkin negeri lain. Bersatu. Macam Malaysia, 14 negeri dipimpin oleh Sultan. Tapi ketika mana yang memimpin adalah bukan orang Islam, sekarang macam mana dengan orang selatan Thailand? Masih bangga kita dengan persembahan, masih bangga kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah syukur. Mudah-mudahan ini jadi backing terakhir. Tapi anytime kita boleh tombang. Anytime. Cambodia. Tuan-tuan baca sejarah Cambodia 4 abad yang lalu. Ada kerajaan Islam besar namanya Champa. Tetapi ketika mana orang-orang Islamnya lena tuan-tuan. Champa tersepit di tengah-tengah antara Cambodia dengan Vietnam. Sekarang bagaimana Islam di Champa? Tercampak tuan-tuan. Perasaan tak tuan-tuan tiap tahun ustaz-ustaz kalau raya haji. Mari korban. Bagaimana? Apa sih dulu hebatnya orang Champa tuan-tuan? Mantap. Bakat Islam datang ke Nusantara, datangnya dari sana. Sekarang apa jadi dengan saudara kita? Naik lagi satu. Tuan-tuan baca macam mana sejarah Myanmar, Burma dulu namanya. Ada 2 negeri besar di Burma dulu. Namanya Rakhine dengan Rohingya. Bagaimana saudara kita dari Rakhine dengan Rohingya? Las Singapura. Ada negeri Islam dulu namanya Tumasik. Ketika mana British bawa pekerja Cina dengan India, sumbat. Sekarang bagaimana? Sultannya tercapak ke Melaka, meninggal di Melaka. Sekarang siapa yang pegang? Ya tinggal 3 negara saja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sejarah lama akan berulang kembali. Mari tuan-tuan, kalau betul apa yang kita buat adalah demi Islam, untuk Islam, insya Allah akan beri kita istiqomah. Tapi kalau kita buat hanya tekat marah, kita benci pada orang kafir, garanti tidak akan ada istiqomah. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai apa niat yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Itu saja. Anda tidak tahu nak menilai apa, tapi jom. Bajar kita, didik anak istri kita untuk cerewet membeli barang. Kenapa? Man lam yahtama ala ummati falaysa min. Siapa yang tidak pentingkan tentang urusan orang Islam, kamu bukan umat aku. Nah, marahnya Nabi. Banyak nada-nada sumbang di luar sana. Tak payahlah, sudahlah. Ujung-ujungnya jualan barang ini ustadznya. Harusnya bukan itu solusinya, Tat. Jangan Ustadz memberikan solusi yang sama sekali tidak menjawab persoalan ini. Kenapa sampai negara-negara Islam itu sudah sirna sekarang? Kenapa jumlah orang Kristen di Asia Tenggara makin meningkat? Kenapa banyak Muslim yang tinggalkan agama Islam? Itu bukan karena mereka lari beli barang di yang non-Muslim, lalu kemudian Anda menawarkan sebuah cara bahwa untuk menguatkan Islam, beli barang kepada sesama orang Islam. Itu hukum ekonomi yang cacat. Itu saya jamin tidak akan sanggup membuat Islam itu bisa bertahan. Maka perlu
dilihat akar masalahnya apa. Apakah masalah ekonomi? Apakah akar masalahnya, apakah puncak masalahnya adalah karena orang muslim belanja barang di tempat orang non-muslim? Ataukah akan akar masalahnya dari Islam itu sendiri, dari kitabnya, dari pengajaran yang ada di dalamnya, dari apa yang diajarkan oleh Islam masih relevan atau tidak dengan konteks zaman sekarang ini. Itu yang harus dilihat, Tat. Dari sanalah reformasi itu dimulai, bukan membawa umat untuk pergi beli barang. Ini sama dengan di Indonesia nih. Seorang ustadz juga di Indonesia begitu. Woi, jangan beli produk dari Malaysia. Salah. Jangan beli produk dari Prancis. Semua air minum yang sekarang ini diminum oleh kita di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, itu adalah air minum dari Prancis, dari orang kafir. Sekarang mari kita beli produk air minum dari kita sendiri. Dia jual air minum, Tat. Air minumnya lebih mahal. Nah, itulah yang menghancurkan Islam, ya. Di satu sisi seolah-olah memperjuangkan Islam, tetapi di sisi yang lain memperjuangkan diri sendiri. Ya, nampaknya sedang memperjuangkan Islam. Ini sedikit nasihat saja ya. Nampaknya sedang memperjuangkan Islam, bawa-bawa nama agama Islam. Wah, mari kita perjuangkan Islam, agama Allah. Tapi ujung-ujungnya bicara untuk keuntungan pribadi. Seperti Ustadz yang di Indonesia itu menolak produk dari Prancis, tidak boleh beli minuman dari Prancis. Ujung-ujungnya dia juga jualan air mineral. Nah, ini mirip-mirip juga dengan ustadz kita yang bicara pagi ini. Nampaknya bagus sangat bicara tentang kemajuan Islam, tapi las-las menawarkan supaya beli barang pada sesama muslim. Apakah ini bisa menjawab persoalan ini? Apakah ini sanggup untuk mengurangi peningkatan jumlah orang Kristen di Asia Tenggara? Kita lanjut dulu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini? Apa yang ada, ya. Karena ini adalah hak orang Islam untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan walaupun serba ringkas, mudah-mudahan padat isinya dan menjadikan sedikit motivasi pada tuan-tuan sekalian. Motivasi untuk beli barang. Teruskan apa yang Islam nakkan pada kita. Kita niatkan, kita nak martabat Islam. Kenapa tuan-tuan? Karena sebulan tuan-tuan kalau beli barang, 500 ringgit sebulan tuan-tuan beli barang dapur. Maknanya duit orang Islam akan bergulir. Cash flow orang Islam di negara kita 10 billion. Ada satu kajian orang Aduh, lucunya, seronok lah dengar ini Pak Ustadz bicara macam ini. Orang kaya kebanyakan di Malaysia itu non-Muslim, ya. Orang Chinese itu banyak sekali orang Muslim, non-Muslim. Ya, lalu apakah uang itu bisa berpusing-pusing di antara Muslim saja? Lalu uang itu tidak ada efeknya dengan yang non-Muslim. Prinsip ekonomi Ustadz ini, aduh, bagaimanalah. Ekonomi itu tidak kenal agama, Tat. Uang tidak kenal agama, ya. Ya, uang tidak kenal ugama. Cakap orang Malaysia itu macam itu. Uang tak kenal ugama, ya. Ekonomi tak kenal ugama. Dia mesti berkembang terus, ya. Dia mesti terus mengalami peningkatan. Tak kisah itu masalah. Tak kisah itu kamu Kristen kah, kamu Buddhis kah, Hindu kah, Muslim kah. Tak kisahlah. Yang penting ekonomi makin maju. Itu yang difikirkan oleh pemerintah. Dan ini tak ada efeknya dengan perkembangan Islam. Saya sekali lagi cakap soal yang benar ini, Tat. Dan semoga Ustadz mendengarkan video ini. UKM 10 billion tuan-tuan yang duit tuan-tuan belanjakan 8 billion masuk ke kantongnya mereka. Yang balikkan ke orang Islam hanya 2.3 billion. Sedar tuan-tuan. Anda tak sedar, baru 3 hari lalu baru sadar. Allah. Betul. Baru sadar. 19.7 juta orang Islam di Malaysia beli barang di luar orang Islam, maknanya duit orang Islam akan balik kepada mereka
8 bilion. Wis. Kita 2 bilion lebih pun udah heboh tuh Tuan. 8 bilion tuh Tuan, tiap hari tuh Tuan bagi dengan mereka. Tanpa tonton besar, tanpa tonton perasaan. Jadi kalau sekarang kita nak bermula apa yang sekarang akan bermula, teruskan. Kalau itu betul untuk Islam, untuk kekuatan kita orang Islam, insya Allah rahmat berkat akan diturunkan kepada kita. Kalau dia bilang, tak kisah tenda, tak apalah Tuhan, itu hak Tuhan. Tetapi Nabi sebut, malam yahtama bi amril muslimin falaysa min. Siapa yang tidak pentingkan urusan sesama orang Islam, kamu bukan umat aku. Itu gambaran kita. Terpulang kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Niat pada diri kita masing-masing. Al-amalu ala qadri natim. Amal tuan-tuan dinilai Allah apa nawaitu kita. Semuanya urusan pribadi. Tapi anak ini motivasi, ini Islam, ini orang Islam, ini langkah Islam. Allahu a'lam. Oke. Itulah berita pertama saudara yang terjadi di Asia Tenggara dari Sang Ustadz mengatakan bahwa di Asia Tenggara peningkatan jumlah orang Kristen itu terjadi besar-besaran dan dulunya ada kerajaan-kerajaan Islam berdiri kokoh di Asia Tenggara, tetapi kini semuanya sudah hilang, sudah sirna. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tinggalkan Islam, ya. Banyak orang yang sudah tinggalkan Islam sehingga sekarang kata dia tinggal Malaysia, Brunei, dan Indonesia yang memiliki basis Islam kuat. Yang Kamboja, yang Thailand, Singapura, itu sudah tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Islam itu, kata beliau ya. Dan ini indikasi bahwa penurunan jumlah orang Islam di Asia Tenggara itu sedang terjadi secara besar-besaran pada saat ini. Dan larinya kemana? Lari ke dalam kekristenan. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam kekristenan ada pengajaran kebenaran sejati. Karena di dalam kekristenan mengajarkan tentang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pengampun, yang maha penyayang. Dan untuk menguatkan hal ini, masih ada satu lagi berita dari Indonesia yang mengungkapkan kekhawatiran para pemimpin agama di Indonesia hanya karena sebuah buku yang dibuat oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan saya berharap Anda bisa membeli buku ini dan supaya Anda bisa tahu apa yang menyebabkan sang ustadz ini menjadi ngeri karena baca buku ini. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Wow. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterbit pada Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa Pak beliau ini. Oke, luar biasa beliau ini. Baru satu Pak Saifuddin Ibrahim. Baru satu buku. Ini sudah membuat ngeri untuk sang ustadz ini. Dan buku ini katanya setiap bulan itu ratusan orang. Ini tahun berapa video ini dimuat ya? Ini pada tahun 2017, sekarang tahun 2020. Berarti jumlah peningkatan yang masuk Kristen itu karena buku ini menurut logika Ustadz ini lebih besar lagi. Dan saya harus umumkan ya. Tadi malam seorang sahabat saya baru saja mendeklarasikan imannya di dalam Kristus. Kita bersyukur akan hal ini. Sahabat Kanuru yang mendengarkan siaran ini, kita bersyukur akan hal ini. Sahabat saya, kalau dia mendengarkan siaran ini, saya bersyukur karena Roh Tuhan menjamah hatimu dan mempersiapkan engkau untuk mengambil keputusan secara pribadi. Tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya tidak memaksa sahabat saya ini. Kami hanya berdiskusi. Dia sharing kepada saya menjelaskan seadanya tanpa saya harus bersusah payah untuk membuat dia terpojok dan lain sebagainya. Tetapi malam tadi dia teks saya, Bang Kanuru, puji Tuhan, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus.
hati saya damai. Awalnya saya penuh dengan kekhawatiran. Saya takut masuk neraka kalau saya menyekutukan Tuhan. Tetapi ketika saya berani berdoa kepada Tuhan, ketika saya berani menyapa Dia, mengakhiri doa saya di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dalam hati saya. Ketakutan saya sirna. Sekarang saya tidak takut lagi. Dulunya, sebelum saya menyerahkan hidup saya secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, katanya, saya ada kebencian, kepahitan dengan seorang teman saya, teman saya yang selama ini selalu menghina, merendahkan. Tetapi ketika saya mengikut Tuhan Yesus, katanya, ada damai sejahtera. Justru saya mengasihani orang itu yang semula hati saya panas, hati saya marah dengan orang itu. Tapi sekarang hati saya berubah total. Ini yang saya lihat sebagai bukti awal ketika saya mengikut Tuhan, saya diubahkan, katanya. Dan sekarang yang lahir dalam hati saya belas kasihan terhadap orang itu, katanya. Dan sahabat Kanuru, kita bersyukur akan hal ini ya. Sekali lagi kita bersyukur akan hal ini karena Tuhan sedang bekerja melalui Kanuru, melalui channel-channel hamba Tuhan lainnya. Tuhan sedang bekerja melalui Pak Saifuddin. Tuhan bekerja dengan caranya dan melalui siapapun saat ini yang sungguh-sungguh mau memenangkan banyak jiwa. Tuhan bekerja dengan banyak cara yang unik ya. Dan yang kedua, kita doakan untuk perkembangan perjalanan iman dari sahabat saya ini agar ia ada dalam bimbingan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus untuk menolongnya melewati persoalan demi persoalan yang bakal akan terjadi di masa depan. Biarlah ia kuat di tengah-tengah persoalan itu. Itu yang saya minta untuk sahabat Kanur untuk doakan bagi jiwa-jiwa baru yang yang menjadi orang percaya ya. Dan kita bersyukur juga akan hal ini bahwa saat ini kegerakan besar sedang terjadi di Asia Tenggara. Saya rasa kedua tokoh agama ini, ulama ataupun ustadz ini berkata benar bahwa di Asia Tenggara sedang terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Lawatan Tuhan sedang terjadi besar-besaran. Ini sesuai dengan janji Tuhan, ya, bahwa berita Injil itu harus sampai ke telinga semua orang. Barulah tiba kesudahannya. Itu janji dari Tuhan Yesus, ya. Kalau itu janji dari Tuhan Yesus, maka itu harus digenapi, saudaraku, ya. Maka bagaimanapun segala upaya dari Muslim untuk menghambat pergerakan kekristenan, mereka tidak akan bisa. Karena apa? Ya, karena kekristenan itu bukan agama. Kalau saudara dengar Ustadz tadi mengatakan selalu yang dibahas adalah Islam, berjuang untuk agama Islam, mengasihi Islam dan lain sebagainya. Semua proyeksinya kepada Islam. Ingat, kekristenan itu bukan soal agama. Kristen itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus, ya, bicara tentang kebenaran sejati, ya, berbicara tentang Allah yang kekal, Allah yang hidup, ya, yang punya rencana untuk dunia ini, dan rencananya itu harus terjadi, harus tergenapi, ya, dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Saya kata usul tadi, oh kita harus belanja barang dari sesama muslim, itu pun tidak akan sanggup ya. Lihat saja bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa sedang terjadi. Karena apa, saudaraku? Karena semua lidah harus mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut harus bertekuk lutut menyembah Dia, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja yang layak untuk disembah. Ya, dan inilah yang mau dicuri oleh Nabi di dalam Islam, ya, bahwa bukan Yesus yang harus disembah, melainkan yang lain. Dan saya mau katakan, ya, kita sudah melihat bagaimana pergerakan Islam selama ini dari semenjak kemunculannya dengan segala macam upaya dilakukan, ya, dengan cara halus, dengan cara yang kasar dan lain sebagainya. Tetapi tidak akan bisa menghambat kekristenan, menghambat orang Kristen. Karena ingat, kekristenan adalah di dalam pimpinan Tuhan, ya. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah soal rencana kekal Allah yang harus terjadi dan tergenapi. Mari kita bersyukur akan hal ini, Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur akan hal ini dan kita doakan
supaya Tuhan terus menyertai bangsa kita, menyertai jiwa-jiwa yang baru, menguatkan iman mereka. Ya, demikian siaran pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Kanuru yang telah mendengarkan siaran pada pagi hari ini, dan mohon bantu bagikan siaran ini sebanyak-banyaknya kepada lebih banyak lagi pemirsa, supaya mereka bisa mendengarkan berita sukacita hari ini, ya. Oke.